Tugas pelayanan publik pada bidang aset, sub bidang analisis kebutuhan dan penatausahaan aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah oleh NDH 39 Rik Aperwas, SOS. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Tujuan pelayanan publik pada umumnya adalah bagaimana mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang direncanakan dan disediakan oleh pemerintah atau penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik yang berkualitas merupakan muara dari reformasi birokrasi. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kinerja organisasi layanan publik harus dilakukan secara terus-menerus sehingga masyarakat dapat menerima layanan sesuai dengan kebutuhannya. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan perencanaan kegiatan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien dan akuntabel. Permasalahan ketidaksesuaian data dan inventarisasi. Pejabat penatausahaan barang pengguna dan pengurus barang pengguna yang sering berganti di setiap tahun berjalan sehingga perlunya penyesuaian dan pembelajaran yang cepat karena berpengaruh pada pelaporan dan pemanfaatan aset. Untuk meningkatkan pelayanan publik terkait pengelolaan data aset, inventarisasi, pelaporan dan pemanfaatan aset, berfokus pada komunikasi yang transparan, akurat, dan mudah diakses. Berikut strategi-strategi yang dapat diterapkan. Pertama, membangun tim kerja efektif yang terdiri dari pimpinan di bidang, rekan, dan staf pada bidang aset. Kedua, meningkatkan kompetensi staf pengelola aset, pejabat penatausahaan barang pengguna dan pengurus barang pengguna. Melatih staf di bawah sub bidang yang akan bertemu dan berhadapan langsung dengan pejabat penatausahaan barang pengguna dan pengurus barang pengguna ataupun pihak-pihak lain terkait keterampilan komunikasi yang efektif, termasuk penggunaan bahasa yang ramah, penyampaian informasi yang akurat, dan penanganan keluhan yang tepat. Memberikan pelatihan terkait penggunaan teknologi digital dan sistem informasi yang digunakan dalam pengelolaan aset kepada staf di bawah sub bidang, pejabat penatausahaan barang pengguna dan pengurus barang pengguna. Dengan adanya efisiensi anggaran, maka kegiatan ini dilaksanakan pada setiap jam kerja. Untuk membahas hal-hal atau informasi baru, ruang atau kelas juga dibuka untuk pejabat penatausahaan barang pengguna dan pengurus barang pengguna ataupun pihak-pihak lain terkait yang mau melakukan koordinasi atau tanya jawab terkait tugas-tugas pengelolaan aset. Ketiga, melakukan sosialisasi dengan komunikasi yang efektif. Mengadakan kegiatan sosialisasi terkait dengan pengelolaan aset, penggunaan SIMD, BMD, dan pengelolaan data-data aset yang akan diinventarisasi kepada staf pengelola BUMD, pejabat penatausahaan barang dan pengurus barang, sehingga ada kesamaan data antara OPD dan bidang aset Badan Keuangan dan aset daerah. Menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, dan disesuaikan dengan karakteristik sasaran. Komunikasi publik adalah komunikasi yang dilakukan pada banyak orang baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai seorang pimpinan jenjang pengawas, tentu saja makna dari banyak orang adalah atasan, bawahan, rekan sesama pimpinan jenjang pengawas, pihak-pihak luar organisasi yang diajak kerjasama dalam memberikan pelayanan publik, dan masyarakat sebagai pihak yang menerima pelayanan publik. Komunikasi efektif adalah dasar membangun hubungan. Semakin efektif komunikasi yang dilakukan, hubungan yang terjalin akan semakin kuat. Kemungkinan adanya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran, budgeting, ataupun proses prosedur, serta kewenangan aksoretik. Oleh karena itu, maka tujuan dari pengawasan pada dasarnya tergantung kepada fokus yang diawasinya. Dapat mengendalikan suatu kegiatan pelayanan publik dengan baik juga akan membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, melakukan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi bagian-bagian mana saja yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, dan menyesuaikan strategi komunikasi sesuai kebutuhan.